Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Denusian. Nah, kali ini seperti apa yang udah gue mention di video sebelumnya, dan selalu seperti ini kalau misalnya gue udah kasih first impression, gue pasti langsung ngobrol langsung sama ownernya kan. Nah, kali ini gue bakal langsung ngobrol sama ownernya, Bro Fahmi, pemilik dari F1 ZR 2004 ini. Jadi kita langsung aja undang ke frame. Tapi sebelumnya, sebentar. Buat kalian yang belum subscribe dulu. Buat kalian yang belum nyalain tombol loncengnya, kalian nyalain dulu. Atau kalian juga belum nonton video yang sebelumnya yang gue first impression, kalian boleh nonton dulu, nanti kita masukin linknya juga. Jadi enjoy. Oke, kita langsung aja panggil ownernya. Nah, datang nih bro. Oke. Ini sebelumnya thank you banget karena udah dikasih kesempatan buat bikin konten di motor. Iya, dan sama-sama. Udah nyobain juga, udah kita lihat banget lah, udah kita lihat detailnya juga. Nah, sebelum ke motornya ini bro, perkenalan dulu. Perkenalan, saya Fahmi, salah satu mahasiswa di Bandung. Sebenarnya harusnya udah bukan mahasiswa sih, cuma karena lagi pengen kuliah lagi. Sambil sekarang kan lagi COVID juga, nggak kemana-mana. Yang mumpung sebenarnya kaget ini motor mau direview, padahal ini nggak diapa-apain gitu, nggak dikit lah gitu, nggak seheboh kayak mungkin masih banyak F1 yang lain yang lebih dari ini gitu. Suka merendah biasa. Nah, BTW masih betah kampus kayaknya ya? Masih betah di kampus kayaknya? Betah sih enggak, Oh, enggak. insya Allah tahun ini lulus. Oke. Kita doain aja semuanya guys, biar Bro Fahmi ini lancar ya, mudah-mudahan. Oke, kita sekarang mulai ke motor deh. Ini F1 ZR tahun 2004. Nah, ini tuh sebenarnya F1 ZR ketiga yang saya punya. F1 ZR ketiga. Oke. Yang pertama itu sama tahun 2004. Cuma karena apa ya? Bosen. Ya udahlah, pengen nyoba motor lain, 2 tak lain. Iya. Dijual. Dijualnya lumayan, harganya agak kenceng. Cuan lah ya. Ya di atas 11. Wow. Oke, lanjut. Di atas 11. Terus dijual, nyobain Satria agresif. Nyobain itu cuma 1 bulan Satria agresif karena ngerasa nggak cocok. Gak cocok kenapa tuh? Nggak cocok tuh karena dia kan badannya terlalu apa ya? Dia lebih besar kan badannya, lebih lebar ya, kekar lah ya dia. Kalau kata orang Sunda mah dibawa agak sedikit nikung tuh apa yang namanya ngebaliuk tuh apa ya, kayak nggak mau diajak buat ngerebah gitu. Kurang jinak lah ya, kurang jinak. Kurang jinak motornya. Khusus orang-orang tertentu lah yang bisa ngendaliin Satria gitu. Kalau menurut saya sendiri emang nggak cocok nih kayaknya pakai Satria. Terus getarnya juga beda sama F1 gitu. Karena kayaknya kalau di F1 tuh kayaknya ada si damper buat di stang gitu. Ada karet gitu. Kalau Satria nggak ada dia, jadi ngegetarnya tuh kadang suka sampai stang. Kalau F1 tuh ya udah kaki doang gitu. Jadi mungkin menurut Bro Fahmi waktu sebelumnya pakai Satria kurang nyaman ya. Kurang nyaman. Makanya balik lagi ke F1. Jual lagi Satria, beli F1. Enggak, beli dulu Nuvo Lele, balik dulu ke Matic. Karena balik dulu ke Matic tuh kan Nuvo tuh bagasinya alasannya beli tuh gede. Di situ tuh lagi sibuk-sibuknya pindah-pindah lapang basket. Jadi kan sambil ngelatih basket nih, sehari itu bisa pindah 3 kali lapang basket. Mungkin seminggu tuh 5 kali ketemu lapang basket. Karena butuh bagasi yang luas, jadi kan masukin sepatu, pakaian gitu ke bagasi. Nah, kerasa bedanya dari 2 tak ke 4 tak, apalagi ke Matic gitu kan. Ke Matic. Ketenagaan. Aduh gitunya. Ayo motornya mah emang sehat gitu ya. Jag gitu, enak dilihat juga. Dijual, beli lagi F1. Bukan yang ini tapi. Beli lagi F1. Salahnya tuh salah beli. Salah beli Karena kurang apa ya, bahan tapi terlalu bahan gitu. Udah saya refresh mesinnya semua, tapi kok kenapa nggak maksimal. Terus mekanik sendiri juga dia mah emang udah dari bawaannya udah, makanya udah jual aja lah. Dijual, untungnya dijual, harganya nggak jatuh banget. Masih worth it lah ya. Dijual, dapet ini. Ya untungnya dapat ini masih seger sih mesinnya, seger banget gitu.
Orion mungkin ya? Iya, Orion belum pernah dibongkar sama sekali mesinnya. Oh gitu. Oke nih ngomongin mesin nih bro, kan kemarin gue udah nyobain ya motornya kayak gimana. Nah mesin tuh diapain aja sih? Mesin tuh sebenarnya paling buat nambah performa doang masih yang pasti kalau saya beli motor 2 tak pasti langsung di refresh. Mesinnya langsung dibelah. Oke. Pertama pasti diganti bearing thread as, thread as. Pokoknya emang benar-benar biar si kompresinya tuh nggak bocor. Soalnya kalau F1 ZR tuh kompresinya bocor ke tenaga ngaruh banget. Jadi hampos lah ya. Kayak seal thread as dia padahal cuma mungkin sehelai rambut lah bocornya, tapi itu ke tenaga ngaruh signifikannya lumayan gitu. Terus di porting polish, di bubut headnya, squeeze-nya dirubah, sudutnya dirubah. Udah sih kalau dari mesin segitu, paling ganti lahar thread asnya sama Ninja. Mikirnya kita cari yang sama-sama kuat nih, sama-sama ori. Kita pakai motor apa nih? Sebenarnya bisa pakai Satria. Cuma kan 11-12 lah sama Satria. Kita ganti Ninja lah. Orang di Ninja aja dia kuat, apalagi dipasang di F1 gitu kan. Ninja aja dia yang 150 kuat, di F1 pasti lebih kuat. Pasang lah. Kebetulan si kodenya sama. Gitu. Sama, jadi plug and play. 600 berapa gitu. Jadi Bro Ham ini melakukan refreshment di mesinnya ya berarti ya. Refreshment biar lebih well, tenaganya juga, performanya juga maksimal lah ya. Jadi kayak gitu. Nah, habis berapa nih nge-refresh mesin? Gak mahal sih sebenarnya kalau nge-refresh mesin tuh. Nge-refresh tuh sama ongkos nih ya. Sama ongkos sama belanjanya tuh 1.100.000 lah. 1.100.000. Itu kondisi sekarang berarti habis 1.100.000 ya? 1.100.000. Di mana? Kebetulan ini yang bikin 114 Solution. 114 Solution yang ada di mana tuh? Di Cikadut. Di Cikadut tuh pasti nemu lah Cikadut di mana yang suka banjir pokoknya mah. Tapi si bengkelnya emang masuk ke arah Jalan Kuburan Cina. Berarti Cahem kaditu nandanya. Cahem maju sedikit. Berarti nanti buat yang penasaran 114 ya. 114 Solution nanti kita bakal cantumin juga di deskripsi kontaknya ya. Buat kalian penasaran nih punya 2 atak masih nggak ada tenaganya atau kayak gimana, mungkin kalian bisa tanya-tanya langsung ya. Lanjut bro, itu mesin ya berarti. Kita sekarang langsung lari ke look deh. Nih sebelumnya sorry dulu nih karena dari semuanya kita bakal transparansi harga di sini biar enak juga, biar teman-teman yang nonton juga di sini biar bisa kalkulasi lah kira-kira mereka kalau misalnya mau bangun F1 ZR atau gimana mereka bisa nabung atau segala macamnya yang lebih enak lah ya. Kita lanjut nih dari looknya dulu deh. Pertama dari depan kali ya, dari depan dulu deh. Ada apa aja sih yang dirubah? Yang dirubah paling di pengereman. Pengereman dari master rem pakai RCB. Terus pakai selang remnya. Kalau si lainnya itu si selangnya tuh pakai Hel. Brake line-nya pakai Hel? Iya, brake line-nya pakai Hel. Dipotong terus disambungin sama fitting buat nyambung ke quick release. Quick release tuh ya biar ngemudahin kita buat bongkar-bongkar lah. Kalau pengen bongkar pengereman nggak usah cabut dari sampai beleber oli kemana-mana. Nah itu yang udah gue mention di video sebelumnya yang gue first impression, gue udah bilang pemasangan quick release tuh ya namanya juga quick release ya, quick artinya mempermudah untuk bongkar pasang lah ya. Sebelum lebih jauh nih, master rem dapat berapa, harga berapa? Master rem itu dapat harganya kalau nggak salah ya 300 sampai 275 sampai 300 lah, nggak mahal-mahal. 275 sampai 300 itu di mana belinya? Belinya waktu itu di online sih. Online. Di online. Terus kalipernya nyambung ke kaliper pakai Nissin Samurai. Terus discnya pakai Yamaha Exciter. Kalau Yamaha Exciter tuh di sini tuh Jupiter MX. Jupiter MX ya. Itu original ya? Iya, original. Kenapa pakainya RCB? Karena pengennya pakai yang ada tabung reservoirnya. Kayak KTC, kayak Brembo yang gitu-gitu. Sebenarnya pengen. Cuma sayangnya kalau pakai yang gitu dia harus coak batoknya tuh sampai ke lampu sen kadang-kadang. Jadi kelihatannya kalau dilihat tuh kayak yang ompong jadinya motornya. Jadi nggak diganti sama yang itu ya, pakai yang apa ya, pakai
pakai yang aftermarket tapi gak banyak robah di bodi, ini apa? Kan ada 2 model nih. Racing Boy yang gini tuh ada yang kayak yang besarnya, sama yang ini yang kecil kan. Pakainya yang kecil karena kalau yang besar takutnya niup ke kalipernya dia takutnya jadi apa ya, jadi keras gitu. Keras ya. Oke. Pakai yang setara, pakai Racing Boy deh. Oh gitu. Oke guys, jadi sedikit pengetahuan tambahan ya. Kalau buat kalian yang punya Evan ZR atau mungkin motor lainnya yang posisinya agak sempit lah ya, pakai kaliper RCB ini ya udah cukup lah ya. Ya. Udah cukup menurut Bro Fahmi, ini udah cukup. Dan buat kalian yang pengen masang pakai yang KTC Big atau Nissin Samurai atau yang lain-lainnya mungkin Brembo, kalian mencolok batoknya tuh lebih dalam gitu. Lebih dalam ya, malah jadi ngerusak lampu sen juga ya. Bisa sampai ini lampu sen juga harus dicoak gitu. Oh, lampu sen juga malah jadi dicoak ya. Oke, jadi kayak gitu. Mungkin buat kalian teman-teman ini bisa jadi salah satu referensi setelah pemakaian nih pakai Racing Boy. Pakem juga nggak? Pakem, cukup lah ya. Pakem kalau menurut saya. Oh gitu. Nah, tadinya mah pengennya kalipernya pakai kayak kopi-kopian Brembo lah. Cuma lebih mikir ini motor 2 tak, orsinil aja dia. Mesin orsinil pun kadang-kadang ngerem sama bawaan pabriknya juga kurang nih. Iya. Jadi sebelum modifikasi buat lebih cantik juga, apalagi kan udah fungsionalnya lah ya. Fungsionalnya juga penting lah ya. Jadi nggak mementingkan tentang look doang gitu ya. Oke, lanjut ke selang rem tadi. Selang rem dapat berapa nih sama quick release? Selang rem, kalau selang rem mah kurang tahu ya, soalnya belinya teh udah per meter belinya, buat dibagi-bagi gitu kan. Nah, dibikinin sama temen, ada sama Isol sama Faisal, anak teres juga ya. Dibikinin sama Faisal, quick release-nya ada. Quick release-nya tuh, quick release pertama tuh harganya lumayan di atas 800. Di atas 800 lah ya. Di atas 800.000. Tapi fungsinya oke lah ya. Fungsinya oke, terus tahan juga sampai sekarang masih tahan, masih kuat gitu. Oke, jadi build quality-nya masih bagus ya yang pertama ya. Terus disambung ke konektor, konektor pin tuh 70 ribuan lah. Ke 70 ribuan. Yang aluminium itu tuh 70 ribuan ya. 70 ribuan. Oke. Berarti total selang rem doang nih. Habis berapa kira-kira? Kira-kira kalau baru nih ya, kalau baru mungkin 1 juta lebih ada, 1,2 ada. Oh, 1,2 ada ya. Ini berarti full build-nya di TRG ya. Kalau pengereman selang di TRG. Di TRG ya. Oke. Kaliper tadi udah di-mention dapat berapa harganya? Kalau kaliper Nissin dapat 800 ribu rupiah ya, udah sama bracketnya ya. Udah sama bracket, udah include semua, itu jadi tinggal plug. Dapat di mana tuh? Dapat sama di online. Nah, sedikit info, kalau ada yang pakai kaliper Nissin, ini samanya sama kanvas apa sih? Oh, oke. Ini ya, oke. Samanya sama kanvas GL. Honda GL? Nah, pokoknya series GL dia sama. Oh gitu, entah GL Pro, GL Max sama. Ya, sama. Oh, oke, itu guys. Jadi info dari Bro Fahmi buat kalian yang udah pakai Nissin Samurai. Motor apa aja ya berarti? Ya, GL, CB sama. Oh, nggak, maksudnya kalau misalnya Nissin Samurai-nya buat motor apapun bisa sama. Karena Nissin Samurai sama aja bentuknya, cuma bracketnya doang ya. Bracket doang beda. Oh, oke. Jadi kayak gitu buat kalian semua di motor apapun yang udah upgrade ke Nissin Samurai kayak gini modelnya. Kalian bingung pakai pair kanvasnya pakai apa? Itu boleh pakai GL ya. Pakai GL. Itu PNP. PNP. Atau harus ada yang dipapas dulu nggak? Oh, itu PNP banget. Oke. Ini info yang bagus nih guys ya. Oke, lanjut ke disc brake, disc brake-nya. Disc brake-nya pakai Exciter atau Jupiter MX. Ini ukurannya 280 bener guys? 220. Oh, 220 ya? Ukurannya sama kayak orsinil. 220, cuma dia lebihnya ada floating. Oh, ada floatingnya ya? Floatingnya fungsi ya? Fungsi. Oh gitu, berarti di sini kalipernya dia udah fix, makanya kasih disc yang floating. Oke, disc yang floating kenapa? Kalian penasaran? Kalian bisa cek video-video sebelumnya yang gue nge-review motornya PCX-nya Bro Hilal atau NMAX-nya Bro Riyandi. Gue mention juga. Lanjut, dapat berapa di sini disc brake-nya? Disc brake mah murah sih, 3,5. 3,5 di mana tuh? Waktu itu beli di DNS belinya. DNS Fatigue Box. 3,5 apa 375 gitu lupa. Oke. Itu 350 ribuan lah ya berarti ya. Itu PNP ya? Kalau di kaliper standar ada yang harus di bracket kalipernya tuh ada yang harus di dipapas, di slap, jadi ada kayak tonjolan gitu kecil. Nah, si tonjolan itu menghalangi atau gimana?
ngegesek ke floatingnya. Oh, jadi baret-baret lah ya. Tapi cuma dikikir juga dia hilang, nggak usah nggak ribet, nggak harus ke tukang bubut lah ya. Enggak. Oke, itu juga ilmu juga guys. Oke, lanjut kita sebelum mundur ke belakang, itu gas spontan pakai apa bro? Gas spontan pakai YZ. Pakai YZ ya? YZ. Original. Original. Dapat harga berapa? Ini lupa, saya beli bekas ini teh. Oh gitu. Beli bekas, kurang lebih aja kurang gitu. Lebih. Waktu beli 100 berapa? 150-an. 150.000 ya. Oke, itu PNP nggak sih apa gimana sih kalau pakai yang gitu? Yang jelas nggak PNP sih. Pasti kan kalau yang orisinil tuh dia si gasnya tuh kan nyatu sama saklar ya. Oh iya. Jadi saklar dicabut, terus bikin lagi harus harus bikin saklar starter lagi, tombol starter lagi bisa. Oke. Terus nyambung ke, jadi dia kan nyabang kalau si F1 ZR tuh ada yang ke pompa oli, ada yang ke karbu. Paling di situ doang kali ini. Oh gitu. Oke. Jadi itu mah serahkan saja pada bengkel kali ya. Itu masang di mana berarti? Masang sendiri sih itu mah. Masang sendiri. Kalau misalnya ada temen-temen nih kira-kira yang rekomendasi di mana atau Afahmi bisa gitu gimana? Mending kalau mau ya kalau masalah tentang look yang gini Tire Garage masih bisa, tapi kalau mesin saya lebih nyaranin ke 114 Solution. Kalau 114 Solution itu proper ke 4 tak atau 2 tak doang? 2 tak. Oh gitu. Karena ya yang bikinnya tuh dia mantan pembalap Sidin, namanya Reza Elet, pasti tau lah, dulu jokinya Golden. Jokinya Golden ya. Oke, jadi buat teman-teman mungkin buat cantikan motor ya, untuk mempercantik motor, karena itu dicoak juga ya di batoknya ya. Iya, dicoak sedikit banget buat masuk si kabel gas. Tapi kalau misalnya kalian pengen rapi, kalian bisa langsung kontak Garage juga ya, bisa ya. Bisa. Untuk kebangunnya bisa segala macam lah ya. Bisa. Bangun dari nol juga bisa. Gas kali ya. Oke, jadi nanti kita bakal cantumin juga nomornya, atau mungkin kedepannya juga kalian penasaran, gue bakal ngobrol-ngobrol sama anak-anak Garage, kalian boleh komentar, nanti gue bikinin juga videonya kedepannya, boleh. Oke, lanjut lagi ke belah kirinya tuh. Oh enggak, sorry, itu saklar starternya. Saklar starter tuh pakai BRT. Itu cuma berapa? 25.000 kalau nggak salah. Oh gitu. Itu lagian cuma buat starter doang. Oke. Langsung ke saklar kiri itu. Saklar kiri pakai originalnya Fiction. Karena pakai originalnya Fiction ini dia ada dim. Terus karena dia lampu LED-nya ada lampu senjanya. Jadi kan dia 3 step tuh nyalain lampunya dari mati, lampu senja, baru lampu besar. Gitu. Oke, dapat harga berapa, Bro? Saklar Fiction terus beli 185 atau 75 gitu segituan. Oh gitu. Oke. Terus hand grip Racing Boy juga pakainya kebetulan aja karena ngelihat waktu itu belinya di Pungkur, nggak sengaja sebenarnya pengen ganti hand grip. Racing Boy hitam nih kan emang agak nggak suka. Polos lah ya. Pas pegang, wah enak nih soft. Ya udahlah beli, harganya tuh 52.000 kalau nggak salah. 52.000 ya. Itu di Pungkur ya? Di Pungkur. Oke, lanjut, itu bandul stangnya pakai apa, Bro? Bandul stangnya pakai Fanatic. Itu dapat harga berapa? Ini mah dikasih. Oh, dikasih. Dikasih. Oke. Voltmeter, Bro, berarti sekarang. Voltmeter mah standar beli 50 ribuan lah ya. Itu dapat di Pungkur juga ada kali ya? Di Pungkur juga ada, itu mah di pinggir jalan toko variasi juga pasti ada. Oke, kalian bisa langsung ngulik sendiri ya, cari-cari kalian sambil jalan-jalan sore, kalian cari spare part bisa lah ya. Bisa. Oke, terus sedikit info nih. Kenapa kadang orang kalau pasang voltmeter tuh ditanya buat apa sih? Kadang suka ada yang bilang, enggak, ini mah buat gaya biar ada digital. Kalau saya mikirnya pasang voltmeter, semua pengapian, pengisian motor kekontrol banget dari voltmeter. Kelihatan banget ketika si kiprok atau kiprok pengisian tuh nggak berfungsi dengan baik, dia pasti ngebaca. Oh gitu. Kalau ini voltnya kurang dari 14 atau mungkin bisa over. Kalau over tuh dia pasti ngedip. Oh gitu. Kalau saya sih lebih ke situ, lebih ke fungsinya dia buat ngontrol gitu. Oke, jadi di sini voltmeter pemasangan voltmeter itu nggak cuma buat gaya-gaya doang lah ya, fungsional juga. Oke, lanjut. Ada spion tuh, spionnya kan cakep ya. Itu pakai apa sih? Spionnya 125Z.
Pakai Yamaha 125Z ya. Oke. Harganya mah 100, kalau yang ori mah 160-an. 160.000. Ini pakai ori bukan? Ori. Ori. Iya. Bisa dapetin di mana nih, Bro? Ini dapat di temen sih, dia jual, ada namanya ADN. Pokoknya dia ADN, namanya ADN Racing namanya. ADN Racing ya. Oke, 160.000 ya. Iya. Oke, lanjut berarti kita langsung ke belakangan dikit deh. Di depan udah semua kali ya? Depan udah sih. Udah semua lah ya. Iya. Sisanya mungkin dirubah ke ori lagi kali ya. Ya, di refresh lagi kali ya. lagi biar lebih seger. Oke, kita lanjut ke belakang nih, Bro. Knalpot pakai apa? Knalpot bikin. Bikin. Knalpot bikin itu harganya 500 kalau nggak salah. 500. Ini stainless ya, full Stainless ya. Full. Ini bikinnya di mana, Bro? Bikinnya online waktu itu ke Purbalingga, pengen ukurannya tadinya tuh udah pakai stainless juga. Iya. Yeah. Tapi volumenya dia terlalu besar perutnya. Jadi ke tenaga tuh agak hampos gitu, asa kurang jengap gitu. Minta ukurannya lebih kecil perutnya, dibikinin, jadilah ini. Oke, 500.000 ya? Iya, 500.000. 500.000 ya? Knalpotnya doang ya? Knalpotnya doang. Oke, ini berarti tinggal pasang aja sih tinggal ya? Nggak ada doang. berubah apa-apa ya? Oke, dapatnya di Purbalingga online ya? Kalian bisa cari kontak-kontaknya knalpot Purbalingga, juga bisa lihat di Google kali ya, banyak ya? Banyak. Soalnya builder knalpot di sana banyak juga ya? Iya, di sana mah sentralnya knalpot. Perknalpotan duniawi, gas tuh berarti. Yang kopi-kopian juga ada kan. Akhirnya Liga, usah sebut lagi. Astagfirullahaladzim, belum disebut ya. Oke, lanjut. Showbreaker, Bro. Showbreaker pakai YSS G series. Tadinya mau pakai Daytona sebenarnya. Daytona yang non tabung ya berarti? Iya, non tabung, cuma kan pengen ada sedikit looknya. Ada tabungnya, ya udahlah. Oh gitu. Jual. Oke. Ini enak pakai YSS ini? Alhamdulillah enak. Dapat di harga berapa ini? Beli 1,85 kalau nggak salah. 1,85 ya? Brand new? Brand new. Oke, dipakai enak. Udah nggak di ribbon ulang nggak apa ya? Enggak. Oke, berarti ini bisa jadi rekomendasi ya, karena Bro Fahmi juga pakai jauh ya motornya? Wah, ini mah dipakai kemana-mana sih. Oh gitu, dipakai kemana-mana guys. Berarti motornya ini memang dipakai harian dan dipakai jauh juga buat touring ya, buat hobi juga. Jadi ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Harganya 1.850.000 ya. Mungkin bisa berubah tergantung seller lah ya. Ya, tergantung toko, tergantung yang jual. Oke, di sini kita lihat yang kecil-kecil tuh. Ada paharem. Paharemnya pakai apa sih, Bro? Paharem tuh pakai, kalau nggak salah pakai bawaannya Supra tapi saya chrome. Oh gitu, di chrome sendiri. Ya, tadinya tuh udah pakai kayak model Takegawa gitu yang aluminium ya. Cuma nggak tahu kenapa kalau di velg ini tuh dia apa ya, amrol terus, jadi dia nggak mau gigit. Oh gitu. Nggak tahu karena kepanjangan, nggak tahu karena emang dia nggak kuat. 3 kali ganti tetap sama aja gitu. Padahal itu udah dikencengin, itu udah benar-benar kenceng. Oke. Mungkin karena panjang kayak. Oh iya. Dapat berapa nih paharem berarti sama si setelan putarannya tuh? Setelan putarannya mah emang apa ya, bawaan dari yang sebelumnya yang Japan itu. Terus paharemnya mah berapa, 25.000 kalau nggak salah. Oh gitu. Terus di chrome lagi temen. Oke. Berarti tadi udah di-mention soal velg ya. Velg nih pakai apa nih? Velg pakai BRT Cemco. Oke. Di BRT. Hitam gloss ya. Biar beda aja, kan kebanyakan pakainya sekarang RGB. Iya. Gold ternyata. Gold asal terlalu mainstream. Coba lah. Emang sekarang lagi rame juga sih ya velg ditemen lagi ya. Oke, dapat berapa sih Bro itu harganya? Kalau baru nih ya, kalau secondnya nggak tahu ya gimana kondisi. Kalau baru mah sekitar 1,1 kayaknya. 1,1-an Bro ya. Oke. 1,1-an bisa dapetin di mana nih Bro kalau di Bandung? Kalau di Bandung kayaknya, kalau di Pungkur sih belum pernah lihat. Iya, oke. Di ADN Racing itu ada. Oh, ada di situ ya. 1,1 harganya. Oke, nanti mungkin ADN Racingnya bakal kita cantumin deskripsi buat kalian yang pengen juga atau mau tanya-tanya part yang lain, kita bakal cantumin juga di deskripsi kontaknya ya. Jadi kalian bisa tanyain sendiri. Oke, bannya nih pakai apa nih bannya? Bannya pakai Fasti Pro IRC ukuran 98, depan belakang rata sama. Oh iya, oke. Dapat di harga berapa nih Bro depan belakang? Depan belakang kebetulan baru beli nih, jadi masih inget. Iya. Harganya 800 depan belakang ya. Ini soft kumpon ya? Soft kumpon. Oke. Kenapa pakai ini? Awet bannya. Soalnya waktu beli motor ini, kebetulan bannya udah Fasti Pro. Dipakai sekitar 1 tahun, udah dipakai touring kemana-mana. Sebenarnya nggak botak bannya. Cuma karena pengen ganti, udahlah. Biar seger lah ya. Biar seger ganti. Dijual lagi pun itu masih
kembangnya tuh masih normal gitu, masih gitu. bagus. Oh jadi ini di line up soft kumpon ini cukup awet lah ya? Cukup awet buat di bebek. Dibanding merek-merek sebelahnya ya? Iya. Oh oke, 800.000 ya. Ini bisa cari di toko ban terdekat karena banyak ya. Ini mah banyak slow, ini mah banyak ban gini mah. Oke, gearnya bro, ini gearnya pakai apa nih? Gearnya pakai Rico, Rico baja 415, rantainya pakai Osaki warna biru. Oke, gear kecilnya? Gear kecilnya sama Osaki satu set. Oh, pakai Osaki juga ya. Jadi dapat berapa tuh? Kalau satu set itu 300. 300 tuh apa aja? 300 tuh udah gear depan, gear belakang sama rantai. Oh gitu. Tapi ini diganti kan gear gedenya berarti ya? Gear gedenya diganti. Jadi berapa nih gearnya dong? Oh, kalau diganti size-nya sih enggak. Kalau ditipisin mah ya. Oh, cuma ditipisin. Iya. Oh, matanya mah tetap sama kayak orisinil. Oh, oke. Karena kalau takutnya kalau digedein dia napasnya makin pendek, kalau dikecilin takutnya dia nggak ada akselerasi. Oke. Mungkin dari fashionnya gitu ya, itu doang sih ya, udah cukup lah ya. Nah, sekarang kita lari nih, kan motor kelihatannya lebih cakep, lebih clean gitu ya. Kita percuma bisa beli part mahal-mahal misalnya breaker, knalpot, tapi motornya nggak dirapihin juga kan kelihatannya jadi nggak menunjang juga jadinya kan. Nah, body nih di repaint apa gimana sih jadinya? Bodinya di repaint. Ini tuh motor ini udah ada di saya sekitar 1,5 tahun kurang lebih segituan. Iya. Dari pertama beli sampai sekarang udah ganti warna 4 kali. 4 kali ya? Warna apa aja tuh? Pertama datang itu serinya BC3. BC3 tuh depannya biru, belakangnya silver. Oke, nanti kita mungkin masukin juga fotonya kali ya. Oke. Terus diganti lagi karena bosen, karena gimana ya? Bosenan sama orangnya daripada ganti motor, ya udah ganti warna aja. Iya. Ada temen jual body warna merah, original, merah, bener-bener merah. Diganti itu tuh F1 ZR tahun 97 yang full merah tuh. Terus bosen lagi, dijual body merahnya, sebagian dijual, bagian depannya dijual. Beli lagi warna hitam, warna depannya tuh hitam di seri ke Millennium Oren hitam. Oren hitam depannya hitam. Soalnya ada orennya. Oke, nanti kita masukin aja lah fotonya ya, karena gue juga nggak begitu hafal ya, jadi nanti kita lihat aja langsung. Terus ini terakhir dikebiruin lagi karena di STNK-nya biru. Oh, STNK-nya biru ya. Oke. Kan mikirnya pajak isi. Ya udahlah biruin lagi aja gitu. Oke. Dikebiruin lagi, tapi birunya jangan biru Indo, coba ke biru luar, kan adanya dia di luar di Malaysia. Oh, Malaysia ya. SS itu Malaysia. Oh, SS itu Malaysia ya, bukan Thailand ya? Bukan. Oh, oke. Dikebiruin. Lagian banyak juga kan yang bikin SS itu warna biru. Kita coba cari apa nih yang biar nggak terlalu sama gitu sama orang lain. Nyarilah referensi yang nggak terlalu banyak strippingnya dipakai. Nemu lah ini stripping ini. Oke. Kan biasanya tuh banyaknya yang cuma segaris doang SS tuh. Iya, lebih simpel ya. Tapi ini cakep sih. Ini dapat strippingnya berapa nih, bro? Ini mah murah sih. Beli di Tokped tuh 90 ribu ya. 90. Oke, kalian bisa cari aja Tokped stripping SS2 atau F1 ZR kali ya. Kalian bisa searching sendiri. Pemasangannya bisa ke tukang polet kalau misalnya deket rumah kalian gitu ya, daripada jauh-jauh. Atau masang sendiri juga bisa sih. Ini bodinya nggak terlalu ribet ya. Ribet. Kalian bisa ambil masang sendiri, ngisi waktu juga. Oke, lanjut. Sisanya apa aja sih yang di restore dari motor ini? Paling kaki-kaki repaint, block mesin repaint. Paling terus apalagi ya, body kasar beli baru kali ya, sama spakbor kali ya. Iya. Cuma sekarang agak susah kalau mau ganti lagi. Oh gitu. Mulai langka, Yamaha-nya mulai discontinue dia. Oke, dari Yamaha udah discontinue seperti yang kalian dengar. Kalian juga bisa cek sendiri. Mungkin kalau di Bandung kalian bisa ke Trijaya kali ya. Iya, di Trijaya ada pasti. Trijaya pasti ada, cuman ya kalian bisa cari-cari sendiri lah. Nanti gue cantumin juga rekomendasi dari gue, cari-cari body F1 ZR dari mana. Mungkin sekarang karena motornya juga udah kebilang berumur lah ya. Iya. Jadi udah udah banyak yang gusem kali ya di jalanan yang pakai-pakai. Kalian mau restore, kalian bisa cari juga body-bodinya, bikin motor ini jadi segar lagi, bikin motornya jadi fresh lagi ya. Iya. Oke. Apalagi dong berarti yang bisa dibahas nih? Udah sih ya. Iya. Look paling udah segini. Kalau ditanya kenceng enggaknya, sebenarnya kenceng enggaknya tuh kalau bawaan F1 ZR sendiri emang udah kenceng gitu. Kenceng. Oke. Siapa sih dulu F1 ZR
kalau orang ketemu orang di jalan misalnya bapak-bapak atau yang udah agak tua, wah cenah ini mah motor bapak keur murah, cenah ieu mah tarik cenah suka gitu kan. Ieu mah mulus kene. Nah emang kenyataannya dia kalau orisinil emang kencang ya. Emang lumayan. Tapi gini bro, ini motor waktu gue cobain deket-deket aja nih ya, ini beda sih rasanya karena gue juga punya F1 ZR gitu ya. Rasanya beda gitu. Entah yang gue masih apa ya, masih perlu dibangun banyak banget PR-nya gitu ya. Tapi yang ini enak sih. Dia baru buka kopling dikit aja udah gegas dikit aja udah udah gitu banget, udah jengat banget, udah jambak gitu motornya. Cakep sih ini serius. Soalnya bikinnya si mekaniknya bikinnya kalau mau nyari kenceng mah motor yang lebih kenceng F1-nya dari ini tentu masih banyak gitu ya. Iya. Tapi ini buat daily cukup ya. Buat daily terus bilangnya pengen kuat ini motor gitu kemana-mana nggak ada PR gitu. Endurance lah ya motornya. Lebih ke endurance. Kalau nyari ngejar cepet mah semua orang juga motornya yang lebih cepat dari ini pasti ada. Banyak gitu. ya. Oke. Tapi yang cepet kan belum tentu kuat. Belum tentu bisa dipakai touring ya. Oke, jadi kita udah bahas lebih detail tentang motor F1 ZR 2004 ini yang udah di-build sama Bro Fahmi. Cukup simple, clean tapi fungsional walaupun dia pakai part-partnya yang banyak juga yang dirubah tapi tetap fungsional. Dan terima kasih banyak nih Bro Fahmi karena kita juga dapat ilmu baru nih ya tentang tadi pemasangan gas spontan, tentang master rem, tentang spare-nya spare partnya penggantian untuk kampas rem depan yang pakai mesin samurai dan lain-lainnya. Nah, buat kalian yang penasaran dan lebih penasaran lagi, kalian mungkin bisa tanya-tanya langsung sama Bro Fahmi. IG-nya apa, Bro? IG-nya RIDZAL. Apa ya? Lupa. Oh, enggak, Fahmi. Oke. RDZAL. Oh, Fahmi RDZAL ya. Beliau juga nih pelatih basket ya? Ya. Pelatih basket mana sekarang? Sekarang lagi libur sih sekarang, lagi gitu. pegang apa-apa kan karena ini Covid ini nih. Oke, jadi lagi istirahat juga ya. Oke, tapi buat teman-teman yang mungkin punya tim basket, perlu pelatih basket, bisa kontak-kontak kali ya? Boleh. Atau mau yang cewek-cewek mau private pelatihan basket, gas aja. Oke. Oke, jadi kayak gitu. Thank you banget nih sebelumnya. Sekali lagi karena udah dikasih waktu juga, udah ngabisin waktunya juga jauh-jauh nih dari ujung Berung loh guys. Sekarang kita lagi ada di daerah Politeknik Negeri Bandung, itu daerah Serijadi atau Geger Kalong lah ya. Ini cukup jauh juga. Jadi mungkin cukup sekian buat kalian yang penasaran dengan harga-harganya langsung, yang harganya sekarang dan kalian mau beli, nanti kita bakal cantumin di deskripsi kontak-kontaknya. Dan jangan lupa buat follow Instagram gue, Dion Gustian, dan follow Instagram yang satunya lagi dg.enthusiast, itu official akunnya YouTube channel ini, dan nanti kedepannya bakal gue update juga di situ insyaallah. Jadi kalian follow dulu aja buat kalian yang penasaran, dan biar gak ketinggalan kalian juga boleh nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa juga buat like, komen. Kalau misalnya kalian ada saran-saran atau yang lain-lainnya bebas, kalian boleh komen sesuka hati kalian, tapi komentar yang cerdas ya. Dan jangan lupa buat subscribe karena gue juga butuh banget support dari kalian. Jadi sekali lagi terima kasih banyak udah nonton. See you on the next video. Keep riding safe. Goodbye.